Halo saudara, dari Virginia, saya Rio Wasikal dan tim VOA kembali menyapa Anda dengan sejumlah berita terkini dari Amerika Serikat lewat segmen Sapa Dunia. Pemirsa, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa Israel belum menentukan responnya atas serangan rudal dari Iran pekan kemarin. Namun Biden mendesak Israel untuk menentukan target selain fasilitas minyak negeri Paramula tersebut. Setelah serangkaian serangan udara Israel menarget Hizbullah di Beirut, Lebanon pada pekan lalu, pendukung Hizbullah, Iran, menembak 180 rudal ke Israel. Kini Israel menimbang-nimbang responnya, termasuk apakah menyerang fasilitas minyak Iran. Presiden AS Joe Biden meminta Israel berpikir dua kali. The Israelis have not concluded what they're going to do in terms of a strike. That's under discussion. If I were in their shoes, I'd be thinking about other alternatives. Industri minyak Iran sebagian besar terkena sanksi internasional dan serangan terhadap fasilitas-fasilitasnya hanya akan berdampak kecil pada pasokan global. Dalam dukungannya terhadap Hizbullah, Menlu Iran di Beirut hanya beberapa jam setelah serangan udara Israel mengatakan jika Israel mengambil langkah atau tindakan apapun, Iran akan membalas lebih kuat. Perang Israel-Hamas di Gaza telah berlangsung selama 1 tahun. Selain menewaskan 41.000 warga, menurut Kementerian Kesehatan Gaza juga melukai 100.000 lainnya. Sebagian pasien ditangani oleh relawan Indonesia di Gaza. Fikri Rofiul Haq tak bisa membendung rasa haru ketika bisa kembali menginjakkan kaki ke Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza Utara, setelah lama mengungsi akibat perang Israel-Hamas. Ada rasa senangnya juga ya, ada rasa bahagia juga bisa balik ke Rumah Sakit Indonesia. Kita sudah hampir kurang lebih 4 tahun lah tinggal di Wisma ini. Akhir November 2023, Israel mengepung lalu menduduki Rumah Sakit Indonesia atas tuduhan dimanfaatkan untuk aktivitas Hamas. Ketiga relawan mengungsi ke Gaza Selatan. Desember, Farid Sansabil Al-Ayubi kembali ke tanah air. Sementara Fikri dan rekannya Reza Ardila Kurniawan bertahan. Sejak Agustus, Fikri maupun Reza kembali menginjakkan kaki ke Gaza Utara. Prioritas Mercy sebagai penyelenggara layanan kesehatan di Rumah Sakit Indonesia adalah pemulihan layanan segera. Beberapa hal yang memang sudah kita kerjakan, memperbaiki Wisma Indonesia di sebelah rumah sakit, namanya Wisma Dr. Jose Rizal. Yang kedua, kita membantu solar panel menjadi sumber energi listrik di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Salah satu relawan dokter spesialis bedah plastik rekonstruktif dari Jakarta menceritakan pengalamannya kepada VOA. Kita bedah plastik punya, samalah semua dokter bedah gitu, semua punya standar bekerja, artinya standar bekerja, standar hasil yang ingin kita capai. Tapi ya memang begitu, semuanya nggak ada. Jadi kita tantangan terbesar ya menyesuaikan, menurunkan standar kita, tapi tetap menolong pasien untuk membantu rekonstruksi tahap selanjutnya. Bagaimanapun perkembangan konflik Israel-Hamas yang kini meluas ke Hizbullah di Lebanon, Mercy berencana melanjutkan layanannya di Gaza, bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Sonoma County di California adalah pusat peternakan Amerika Serikat. Namun saat ini sedang digodok sebuah proposal untuk melarang apa yang disebut peternakan pabrik atau peternakan dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Pendukung proposal ini mengatakan ingin melindungi kesejahteraan hewan. Namun para peternak menuding ada agenda lain. Bersamaan pemilu pada November, warga di Sonoma County, negara bagian California, juga diberi kesempatan mendukung atau menolak sebuah proposal. Referendum lokal ini bermaksud untuk mengakhiri praktek membesarkan ternak dalam kondisi berdesak-desakan, kadang dalam ruangan tertutup. Menurut organisasi kesejahteraan binatang The Humane Society, ada ratusan ribu peternakan terkonsentrasi seperti ini di Amerika Serikat yang selain kejam bagi ternak yang akan disembelih juga rentan perbakan virus serta bakteri tahan antibiotik. Belum lagi dampak limbahnya bagi lingkungan. It's hard to fathom what it would be like being one of those animals that has never even seen the color of the sky or felt the breeze, amongst them. So yeah, I think I just feel devastated, but I also know that I can do something about it. Sebagian warga Sonoma County mendukung rancangan perda ini. I don't believe any animals should be confined. So when I see them confined in any way, it's rough. And when I see so many animals that are abused, again, for no reason other than people like the way it tastes. Tapi rancangan perda yang sama ditentang banyak peternak.
termasuk sebuah peternakan keluarga yang rutin menjalani pemeriksaan guna memastikan status organik produknya. California Department of Food and Ag comes out and inspects. Our organic certifiers, they come out and inspect. Our supermarkets come out and inspect. We have multiple layers of protections for our animals. You're going to see price inflation. Everybody's going to feel it, and we've had enough with price inflation. It also takes away thousands of jobs in this county. Sonoma County sendiri memiliki ribuan peternakan. Demikian laporan tim VOA. Pemirsa, siapa di antara Anda yang gemar mengkonsumsi tempe? Panganan khas Indonesia ini tengah naik daun di tengah meningkatnya konsumsi protein non-hewani di Amerika Serikat. Sebagai sumber protein non-hewani, pamor tempe semakin naik di Amerika Serikat, terutama di kota-kota besar seperti Washington DC. Tidak hanya bagi konsumen vegetarian, tapi warga AS secara umum. Cukup mudah mendapatkan tempe di supermarket dan di sejumlah restoran, seperti Artarini Indonesian di Maryland. Kayak kemarin itu kita ada acara di Library of Congress. Saya bikin nasi dengan orek tempe gitu. Mereka suka banget. Walau pengusaha restoran Indonesia seperti Arta masih mengandalkan tempe buatan lokal, peluang memasarkan produk tempe Indonesia di Amerika semakin terbuka. Inilah yang dibidik Azaki Food International di Bogor, yang sejak tahun 2021 mengekspor tempe ke berbagai negara, termasuk AS. Ketika kedelai di pasaran itu tersedia, otomatis kita pakai kedelai lokal. Tetapi ketika ketersediaan kedelai di pasaran itu tidak tersedia yang lokal, ya otomatis kita pakai yang impor. The Indonesian is more flavorful. I think that there's more of the whole soybean or pieces of the soybean. It's just got a much nuttier flavor. You don't need to add anything. Menurut Future Market Insights, nilai penjualan bersih tempe di Amerika Serikat tahun 2023 mencapai 4,2 miliar dolar dan terus berkembang. Dari Bogor, Jawa Barat dan Kensington, Maryland, Aryatna Budianto dan tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia pekan depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Virginia, saya Ryot Wasikal dan tim VOA.